Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang keluarga SIP di mana saja berada, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi nih kita bertemu di dalam program Dialog Siang. Ya seperti biasa tiap hari Selasa kita selalu bersama dengan Lasri Salah Charity ya sampai jam 15 waktu SIP. Dan kali ini kita bersama staf administrasi Lasri Salah Charity Ustazah Nur Aziza SAB dan staf telemarketing dari Lasri Salah Charity yaitu Ustazah Nur Baiti SE. Kita sapa dulu nih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Ustazah semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya ini Ustazah Nur Aziza SAB. SAB nah apa sih sebenarnya? Sarjana administrasi bisnis. Oh, administrasi bisnis. Ini baru perdana nih keluarga SIP ya kita mendengar istilah SAB. Nah, keluarga SIP ya kali ini Anda dipandu oleh sahabat siar Fahmi Al-Fatih dan juga segenap kru yang bertugas hari ini. Sekarang di studio kita juga sudah dioperatori pada kali ini yaitu oleh sahabat siar Said Akmal. Kemudian juga ada adik-adik magang dari Win Imam Bonjol. Ini baru beberapa hari ya di sini adik-adik Win Imam Bonjol melaksanakan magangnya di Lasri Salah dalam program ini bersama Lasri Salah Charity di Radio SIP FM. Dan segenap kru yang bertugas di siang hari ini. Lumayan banyak ya kita di studio di kali ini. Nah, keluarga SIP ya. Selain di 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui live streaming di sipfm.com. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, menanggapi, dan dari pembahasan kita kali ini dapat chat kita di WhatsApp, hanya di WhatsApp ya. Dan nomornya di 0812 6457 9612. Nah, kita tanya-tanya dulu nih dari ustazah-ustazahnya. Ini Zah, informasinya dan beberapa waktu yang lalu juga kita kedatangan beberapa ustadz-ustadz tentang dari Lasri Salah Charity ini melaksanakan melaksanakan dan memperingati milad yang ketiga, yang tahun ketiga. Nah, ini berarti artinya sudah selesai ya pelaksanaan dari rangkaian agendanya? Betul sekali. Kalau bisa dijelaskan kepada kita, pada keluarga SIP di rumah, apa saja yang telah diagendakan oleh Lasri Salah Charity dalam rangka milad yang tahun ketiga ini? Silakan Ustazah. Alhamdulillah ya dari beberapa waktu yang lalu, tepatnya dari tanggal 19 September sampai dengan 26 September, Lasri Salah Charity itu memperingati milad ketiga. Nah, alhamdulillah itu ada beberapa program yang terangkatkan itu. Yang pertama itu ada program Bahagia Bersama Yatim, terus ada program Duafa Bahagia Bekerja, terus ada juga kuis milad, ada seminar zakat, ada Jumat Berkah Bahagia, terus ada juga kampanye zakat. Dan terakhir itu ditutup dengan agenda pekan petang apresiasi santri rumah Quran Lasri Salah Charity. Oh, seperti itu tidak? Ya. Ini lumayan banyak nih agendanya keluarga SIP ya. Dari rangkaian kegiatan memperingati milad yang ketiga dari Lasri Salah Charity. Nah, tadi Ustazah juga menyampaikan terkait program Bahagia Bersama Yatim. Ini menarik nih dari judulnya nih keluarga SIP ya. Nah, seperti apa nih bentuk program dari Bahagia Bersama Yatim itu Ustazah? Nah, untuk yang program pertama ini Bahagia Bersama Yatim. Nah, biasanya kita itu ada berbagi sembako, berbagi sembako ke 15 kakak. Nah, di sana nanti kita mengajak donatur juga untuk hadir dalam penyalurannya. Nah, alhamdulillah sudah terrealisasi. Namun ada beberapa kendala ya, seperti donaturnya yang tidak bisa hadir. Nah, jadi itu tetap terlaksanakan gitu. Itu pelaksananya dari anak yatimnya sendiri, Bahagia Bersama Yatim ini berarti masih dalam lingkungan Kota Padang atau gimana? Ya mungkin bisa Ustazah Nur Baiti.
Iya, bantu menambahkan juga dari yang disampaikan Zaica tadi ya Ustaz ya, terkait bahagia bersama yatim. Sebenarnya setiap bulan itu kita ada program rutin juga untuk anak yatim. Kita memberikan ada program sedekah beras untuk keluarga yatim duafa gitu Ustaz. Tapi yang spesialnya di ketika milad yang ketiga ini kita mengundang donatur gitu untuk berbagi bersama, datang ke rumah keluarga yatim ini untuk langsung menyalurkan sembako itu tadi Ustaz. Cuma karena ada beberapa kendala, karena kita juga tahu kesibukan para donatur ya, jadi tidak bisa membersamai seperti itu Ustaz. Masya Allah, nih pada intinya program tetap terlaksana meskipun tidak di hari, tapi tanpa mengurangi esensi dari kegiatannya ya saya. Iya, benar, nah kalau artinya berarti kalau program ini dilaksanakan langsung turun ke lapangan, turun ke rumah yatim sendiri atau gimana nih Zah kalau program ini? Iya, ya, terkait penyalurannya ya memang tim kita langsung menyalurkannya ke rumah keluarga yatim itu seperti itu. Masya Allah. Ini keluarga SIP ya, kalau keluarga SIP nanti melihat atau apa, bisa juga nanti anak yatim sekitar ini bisa juga menghubungi dari Risala Charity. Nanti kita bahas lebih lanjut ini terkait bagaimana caranya agar bisa mendaftarkan kalau ada melihat anak yatimnya yang ada di sekitar lingkungan rumahnya. Nah, Ustazah tadi yang kedua Ustazah juga menjelaskan tadi terkait Jumat berkah bahagia, jemaah bahagia ya. Ini selalu Risala Charity ini ada kata-kata tagline bahagia, berkah, ini menarik nih keluarga SIP. Nah, seperti apa nih Ustazah? Ustazah silakan dijelaskan. Baik, untuk yang program Jumat Berkah Jemaah Bahagia ini, nah kita ada penyaluran ke daerah Bungus ya, tepatnya di Masjid Nurul Istiqomah. Masjid Nurul Istiqomah. Nah, di sana kita ada berbagi nasi bungkus untuk 100 jemaah gitu. Dan alhamdulillah terrealisasi, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan ya di hari Jumat itu. Dan itu apa namanya, itu dilaksanakan di Bungus ya saya? Iya, Bungus. Di Bungus. Berarti ada, kalau tantangan dalam programnya ada nggak kira-kira yang dihadapi kira-kira? Sejauh ini berarti lancar-lancar aja berarti ya? Alhamdulillah lancar. Ini keluarga SIP ya, siapa tahu keluarga SIP juga yang hadir kemarin di sewaktu Risala Charity ikut membagikan paket untuk Jumat Berkah Jemaah Bahagia ini. Ya, beberapa waktu yang lalu kita juga talk show dengan beberapa ustadz dari Risala Charity. Kita kasih clue nih, kita tanya nih, di mana nih Sab, kasih bocoran dong ya, siapa tahu nanti yang laki-laki bisa tandai ini pekan ini kita sholat Jumat mesti di sini gitu, biar dapat kan ya. Oke. Kemudian tadi ya Ustazah ada juga seminar edukasi zakat. Ini seperti apa nih Ustazah agendanya? Atau Ustazah Turbaitin? Ya. Baik, terkait rangkaian program dari Mila itu ada seminar edukasi zakat ya, itu kita adakan di auditorium kegubernuran. Kalau nggak salah pada tanggal 24 ya. Kita menargetkan sebenarnya ada 100 peserta itu dari kalangan berbagai kalangan, dan alhamdulillah insya Allah tercapai gitu Ustaz. Dan alhamdulillah dibantu juga sama KC Win Imam Bonjol gitu alhamdulillah. Jadi terkait seminar edukasi zakat itu kita mencoba memberikan pelajaran kepada masyarakat umum bahwa pentingnya zakat bagi kesejahteraan masyarakat seperti itu. Jadi dengan berzakat, insya Allah masyarakat yang membutuhkan itu akan terbantu seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ini banyak program diagendakan dalam rentang waktu tertentu. Ini luar biasa. Ini diadakan oleh Risala Charity ini. Kita akan break dulu nih Ustazah semuanya. Kita akan break, kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, kan kita bahas lagi, kita masih lanjutkan pembahasan tentang seminar zakat, seminar edukasi zakat yang dilaksanakan oleh Risala Charity. Jangan kemana-mana, tetap di 105,8 FM. Baik, kembali lagi nih kita keluarga SIP di segmen kedua di dalam program Dialog Siang bersama Risala Charity. Dan kita kehadiran dari ustazah. Di sini ada Ustazah
Nurbaiti, dan juga ada Ustazah Nur Azizah. Nah, tadi Ustazah kita sampai pembahasannya tentang seminar edukasi zakat yang dijelaskan oleh Ustazah Nurbaiti. Nah, tapi kita mau tanya nih, untuk pematerinya siapa nih, Zah? Pematerinya apa, dan kira-kira apa yang dijelaskan dari yang diedukasi kepada masyarakat dalam agenda seminar edukasi zakat ini? Silakan Ustazah, siapa? Ustazah, silakan. Pada seminar edukasi zakat tersebut, kita menghadirkan 2 narasumber. Yang pertama itu dari UIN ya, Bapak Ahmad Wira. Nah, beliau tuh temanya peran zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau untuk narasumber yang kedua itu Pak Rifki dari Kemenak Sumbar. Nah, kalau itu bapaknya temanya peran lembaga zakat dalam menumbuh kembangkan budaya zakat, infak, dan sedekah untuk masyarakat. Masya Allah. Ini bisa diberikan insight terkait dari agenda tersebut kepada kita, Zah, kepada keluarga SIP, dari dua pemateri itu apa yang bisa kita ambil ibrohnya, dan apa kira-kira yang bisa dijadikan wawasan, kemudian juga pengetahuan baru, hal-hal baru yang rasanya ini penting untuk kita ketahui. Silakan Ustazah, siapa dulu? Ustazah Nurbaiti, ya silakan. Iya. Sebenarnya ada terkait tujuan kita menyelenggarakan seminar edukasi zakat itu adalah kita mencoba mengenalkan kepada masyarakat gitu ya, bahwa dalam berzakat itu pentingnya ada amil di situ. Karena kalau misalnya masyarakat atau orang yang muzaki tadi ingin berzakat, mereka menyerahkan langsung, itu akan timbul rasa tinggi, angkuh atau sombong gitu. Kita menghindari, mencoba memperkenalkan itu, bahwa pentingnya perantara antara muzaki dan mustahik itu sendiri gitu. Dan juga kita mengedukasi masyarakat bahwa zakat itu seseorang diwajibkan untuk membayar zakat jika ada beberapa kriteria ya, misalnya sudah mencapai nisab dan juga mencapai haulnya berapa, seperti itu, Ustaz. Kalau potensi zakat ziswaf yang ada di Indonesia ataupun Sumbar ini seperti apa nih Ustazah melihatnya hari ini gitu? Kalau berdasarkan yang kita lihat atau berdasarkan indeksnya, kalau kita dari hal yang kita baca gitu, potensi untuk zakat di wilayah Sumbar itu masih cukup banyak, namun masih belum terrealisasi gitu. Masih banyak yang belum bayar zakat, masih banyak belum sadar akan mereka membayar zakat gitu. Nah, jadi di sinilah di seminar edukasi zakat inilah kita mengajak masyarakat serta lembaga lainnya untuk kembali menunaikan zakat. Untuk mencapai realisasi tadi agar menyeluruh ya, implementasi dari potensi zakat tadi. Nah, ini keluarga SIP ya, ini kalau dari penjelasan Ustaz tadi memang potensi zakat ini, kalau pernah saya baca literatur, kalau zakat ini dimaksimalkan, dioptimalkan di negara, insya Allah utang negara bebas bisa dibayarkan seluruhnya. Mudah nih ya. Dan ini keluarga SIP, kita tanyakan lagi nih, kita tadi ke Ustazah ada program kuis milad. Nah, ini kemarin rencananya mau ikut ini sebenarnya kuis milad ini. Seperti apa nih Ustazah, bisa dijelaskan ke keluarga SIP seperti apa rangkaiannya, dari bentuk programnya seperti apa? Silakan Ustazah, siapa dulu? Ustazah Nurbaiti bisa? Ya. Baik, di rangkaian kuis milad ini kita khususkan bagi pengguna media sosial seperti itu, karena kita adakan kuisnya itu via medsos gitu, dan kriteria bagi yang ingin ikut kuis ini ada beberapa ketentuan, sama juga kayak ikut kuis-kuis lainnya gitu kan.
saya wajib unfollow akun, like yang sebanyak-banyaknya, juga menjadikan story seperti itu. Dan kita ada rewardnya bagi yang jawaban kuisnya benar dan komen terbanyak seperti itu, Ustaz. Jadi rewardnya itu dari kita ada voucher sedekah berupa jadi pemenang itu nanti boleh menukarkan vouchernya itu dengan sedekahnya ingin ke program apa seperti itu. Dan juga kita bekerja sama dengan Kufi Denai ya salah satu. Jadi pemenang mendapatkan reward berupa voucher hadiah dan desain kaligrafi Kufi seperti itu. Masya Allah. Ini Ustazah Ica Nur Aziza melihat hal ini dari pengamatan, ini bagaimana melihat animo pengguna media sosial terhadap zakat umumnya dan juga terhadap kuis yang diadakan nih. Berarti sudah ditetapkan ya pemenangnya ya? Sudah. Nah, Sudah. alhamdulillah ya. Dan saya tidak di list pemenangnya gitu ya. Oke, gimana animo pengguna media sosial terkait kuis ini gitu? Gimana? Ya, seperti yang kita lihat ya, alhamdulillah sudah ada pemenangnya 6 orang gitu ya. Tapi dari rangkaian yang kita berikan gitu, cukup antusias juga. Namun dari yang kita targetkan itu masih kurang ya, karena seperti yang kita tahu pengguna Instagram itu banyak gitu. Tapi untuk yang kita kuis yang ini masih belum maksimal sih sebenarnya. Nih kalau gitu bisa ya. sering-sering ada yang kuis ya keluarga Iya, sip ya. Oke, tadi juga Ustazah juga menyampaikan terkait kampanye zakat. Nah ini dari Ustazah Nur Azizah dulu nih, kampanye zakat ini seperti apa programnya? Ya, untuk program kampanye zakat nih kita mengadakannya di 2 titik. Nah, satu di Gor Abu Salim. Nah, dan satu lagi di Taplau. Nah, itu acaranya dilaksanakan hari Minggu ya, hari Minggu. Di sana kita sebar-sebar brosur. Minggu kemarin ya? Iya, 2 minggu yang lalu. Oh, 2 Iya, 2 minggu minggu yang lalu. Nah, itu kita sebar-sebar brosur zakat, terus ada beberapa program yang lainnya juga. Seperti itu, Sat. Jadi berarti tim turun ke sana ya? Iya, betul. Membagikan, dan ada juga yang berarti masyarakat juga bisa berzakat di sana langsung ya? Betul, bisa. Kemudian mungkin ada tambahan dari Ustazah terkait ini, Ustazah Nur Baiti? Apa lagi ya? Sebenarnya sudah disampaikan Udah juga sampaikan? sih tadi. Oh, iya. Tapi terkait ada penambahan sedikit dari dalam kampanye zakat itu kita juga mengajak relawan. Jadi kita Dari stay. apa ya? Karena kita ada relawan dari mahasiswa gitu kan. Jadi ramai-ramai turun ke lapangan jadi biar nampak sama masyarakat gitu. Wah, ini Dan kebetulan juga di saat yang di Taplau itu kan cukup ramai, jadi kita sebar brosurnya sana. Alhamdulillah brosur yang kita bawa itu habis seperti itu. Masya Allah. Ini berarti Lasresa Charity punya relawan ya, Zay? Nah, itu gimana? Ini karena Ustazah menyampaikan relawan, ini kita jadi pengen tahu, siapa tahu nanti ada adik-adik mahasiswa ataupun dari eksternal juga ingin bergabung dan menjadi relawan. Nah, seperti apa nih gambarannya? Ustazah Nur Azizah. Boleh. Jadi untuk relawan ini biasanya kita buka. Biasanya untuk relawan ini terbuka untuk umum ya, untuk umum gitu. Nah, di sana nanti ada beberapa kesepakatan gitu, menjalin kerjasama. Nanti biasanya yang paling banyak itu relawannya pas agenda Ramadan. Agenda gitu Ramadan. Kalau untuk yang kemarin itu kita bawa karena memang relawan kita yang di stay ya di sana itu memang sudah dari awal bekerja sama dengan kita gitu. Masya Allah, ini berarti STM yang di luar tim cukup banyak berarti ya Zaya. Nah, ini kalau keluarga sip yang berminat menjadi relawan nanti silakan kontak dari Lasresa Charity. Kita pengen tahu, nanti kita umumkan nanti gimana caranya nanti ya untuk menjadi relawan ini. Nah, keluarga sip kita juga mendengar dari ustazah-ustazah ini
dari Rasrisa Jayati terkait apresiasi santri rumah Quran. Nah, kira-kira itu seperti apa bentuk programnya Ustazah Nur Abaiti? Baik, di ini kalau agenda petang apresiasi santri rumah Quran Risalah Charity ini rangkaian terakhir dari milad kita gitu ya, milad yang ketiga, di mana kita memberikan beberapa penghargaan kepada santri kita di rumah Quran. Ada beberapa kriteria. Jadi saat petang apresiasi itu memang kita agendakan khusus memberikan apresiasi aja seperti itu. Jadi dan ditambah juga dengan sedikit tausiah dari Ustadz Zulkarim pada hari itu. Nah, jadi ada kriteria santri paling rajin, santri yang sudah mencapai target hafalannya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih Ustazah, kan tadi ini terkait rumah Quran, artinya Risalah Charity punya rumah Quran ya. Nah, ini di mana saja, berapa jumlahnya nih Ustazah, dan silakan nih Ustazah Nur Azizah. Risalah Charity itu punya rumah Quran. Nah, ada 3 rumah Quran binaan. Yang pertama itu ada rumah Quran Al-Latif. Nah, itu tepatnya di Kuranji. Kemudian ada rumah Quran yang di Tabing. Dan yang ketiga juga ada rumah Quran yang di Lubuk Buaya gitu. Untuk santrinya di rumah Quran Al-Latif itu lumayan banyak ya Ustaz ya. Ada sekitar 70-an gitu. Dengan pengajar ya 6 orang gitu. Di untuk Tabing juga sekitar 4 kelas juga. 4 kelas. Soalnya luar biasa nih keluarga sampai 70 orang ya. Iya, Nah, kalau di rasio siswa santrinya dengan ini cukup luar biasa nih, satu orang guru menghadapi 10 atau 11 dari santri. Nah, keluarga sip, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutkan di segmen ketiga. Baik, keluarga sip, kita ketemu lagi nih di segmen ketiga di dalam program Dialog Siang. Nah, ini di segmen ketiga ini, segmen terakhir, kita minta tanya dulu nih ke Ustazahnya terkait harapan kedepannya untuk Risalah Charity menuju milad yang keempat nih keluarga sip. Silakan Ustazah Nur Azizah. Bisa menjadi lembaga filantropi yang amanah, yang berkontribusi terhadap masyarakat yang membutuhkan, selalu menebar keberkahan sehingga tercapailah kebahagiaan di setiap daerahnya. Amin, amin. Baik, tadi harapan sudah nih keluarga sip ya, dan ini Ustazah tadi kan kita sudah jelaskan, Ustazah jelaskan juga beberapa program dan juga mungkin terkait relawan, gimana terkait berpartisipasi dalam program Bahagia. Kita menghimbau ya kepada seluruh pendengar SIP FM dan juga mengajak bagi yang ingin berzakat atau infak dan sedekah. Nah, kita ada beberapa tawaran program dari Risalah Charity, ada berupa program rutin dan ada juga berupa program tematik seperti itu. Jadi kita mengajak sekali lagi untuk menjadi donatur ataupun misalnya ada ingin menjadi relawan di Risalah Charity, itu bisa datang langsung ke kantor Risalah Charity di Komplek Risalah, Jalan Air Dingin, atau bisa juga menghubungi via telepon ataupun WhatsApp di nomor 0812 7688 6882. Gitu ya. Ya. Insyaallah. Ini sebelum ini sebenarnya kita udah mau habis nih Ustazah semuanya dan keluarga sip. Tapi ini ada kenang-kenangan dari kita atau merchandise yang akan kita berikan kepada Ustazahnya. Jadi ini nggak banyak nih, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat juga bagi SIP ya. Kan ini mau strategi marketing ya. Oke, bermanfaat juga bagi Ustazah. Ini ada stiker dari kita. Silakan Ustazah. Ini ada. Ya, ini Ustazah. Ini. Ya, Pak. Ini sudah kita berikan ya, amanah ini untuk memberikan merchandise kepada Ustazah semuanya, dan terima kasih banyak nih atas kedatangan Ustazah di studio kita, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di dalam program berikutnya, di edisi berikutnya.
Kalau gitu keluarga SIP ya, Ustazah Nurbaiti, Ustazah Nur Azizah, dan juga saya sahabat siar Fahmi, kemudian sahabat siar Said Akmal, kemudian juga ada adik-adik magang dari UIN Imam Bonjol ya, dari jurusan komunikasi penyiaran Islam ya, komunikasi penyiaran Islam. Dan juga segenap kru yang bertugas ya, ada kameramen kita ya ada Ustadz Edo dan lainnya yang bertugas di siang hari ini. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan tetap di 105,8 Radio SIP FM. Kalau gitu kita berdasarkan nanti juga ada program-program lainnya di sore harinya di SIP FM. Kalau gitu ya keluarga SIP ya, mohon maaf apabila salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.